هذا برحمتك والحمد لله رب العالمين. Setelah puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad yang tercinta Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang bahagia ini, di majlis yang mulia ini, kita masih diberi kesempatan Allah datangnya dengan hidayah dan taufik. Jadi himpun berkumpul di tempat yang mulia ini tidak lain tidak bukan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca kemudian mudah-mudahan agar Allah kita kepada Allah Subhanahu wa taala nanti bangkit dari majlis ini, mudah-mudahan segera dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus sebelum berjamaah acara bayi maupun guru para asatidz dan masyayikh khusus bagi yang beliau Harun matang pada hayati kami berdoa umurnya amin diberkahkan ilmunya amin begitu juga para ulama sangat kita cintai saya dan para asatidz lainnya saya tidak sebutkan satu-satu namanya yang diurangkan beserta Allah selamat kepada mereka semua. Mudah-mudahan sesuatu pada syekh orang tua kita yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus sebelum kabar menyewa para kaum bapak kaum ibu masa sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Kita kembali mengambil berkah dari kitab Awalul Mukhtar. Mudah-mudahan kita akan semoga Allah berikan taufik dari kita. Amin. Untuk istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab kita berilmu fadl ilmi wa ta'lim. Keutamaan tentang ilmu dan belajar. Ilmu kemarin saya katakan al-ilmu imam al-amali wal amal al-ta'lim. Ilmu adalah amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan dari itu menjadi makmum. Imam selayaknya harus di depan, sedangkan makmum harus di belakang. Yang namanya makmum tidak boleh sekali-kali mendahulukan imam. Maka kalau sudah mendahulukan imam di dalam barisan, maka dia sudah termasuk jadi makmum. Begitu juga dalam rukun fi'li. Berapa kali dia mengerjakan, 3 kali mengerjakan imam belum ruku, imam belum i'tidal, imam belum sujud, batal. Begitu juga dia. Orang nggak punya imam, berarti dia nggak punya ilmu. Orang yang nggak punya ilmu, berarti amal perbuatannya tidak ada yang menuntut. Kalau dia tidak punya ilmu syariah, ilmu agama, maka amal ibadahnya menjadi kosong dan hampa. Makanya ilmu sarana untuk orang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usuluddin, ilmu tentang tauhid kepada Allah. Siapa itu Allah? Itu mesti tahu. Apakah Allah ada? Itu mesti tahu. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat di hadis Nabi sudah diterangkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid kita tidak mang-mang. Bahasa Jermannya enggak mang. Enggak ragu. Mantap. Keberadaannya Allah, wujudnya Allah. Itu tauhid. Perlu kita pelajari. Supaya apa? Supaya khusyuk ibadah kita.
Kalau kita sudah tahu hakikatnya Allah, maka kita ibadah kita tambah khusyuk. Kedua makna daripada ibadah salat, kita mesti tahu arti dari tanda-tanda awalnya sampai Assalamualaikum. Kita kalau sudah tahu arti makna daripada salat, akan tambah khusyuk dan bersama ilmu. Begitu juga syariat tentang halal wal haram. Kalau kita tahu halal haram, makruh, sunnah, mamduh dan sebagainya, maka kita akan bisa melaksanakan semua karena kalau orang nggak tahu ilmu, sulit untuk mengerjakan sesuatu tanpa dengan ilmu. Makanya segala apapun harus dilandasi dengan ilmu. Gak bisa dia mau ilmu kimia, dia ilmu modern dan sebagainya, ya harus dilandasi dengan ilmu. Saya bilang tukang ahli motor, bengkel suruh kerjain, tukang bangunan suruh kerjain bongkar motor, suruh bongkar suruh kerjain, suruh servis, bisa dibongkar. Masangnya baut yang kanan pasang di kiri, baut bawah pasang di atas. Air tuh motor nyala cuma ngajul-ngajul ya udah lumbi. Kudu orang ahli. Tukang bengkel ya itu. Begitu tukang bengkel suruh kerjain di rumah, ribet. Kayak semen, pasir, air, apuh, batu. Waduh bisa, cuman dia tidak bisa mengoplos itu bahan-bahan yang ada. Kebangun rumah kebangun, 2 bulan rubuh. Kebanyakan pasirnya semennya kurang. Nah, itu kudu pakai ilmu. Semua kudu pakai ilmu, apalagi ilmu agama yang sehari-hari kita pakai. Makanya Allah merintahkan kepada Nabi kita Muhammad, "Wa rabbi zidni ilman." Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilman." Katakan, ya Allah Tuhan, tambahkan aku ilmu. Ibnu Abbas mengatakan lagi di sini, wa yakina rabbi zidni ilman wa yakina. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu dan keyakinan penuh kepada Allah. Jadi Nabi diperintahkan sama Allah setiap waktu, setiap harus menambah ilmu. Apalagi model kita, harus tambah ilmu. Terus sedikit-sedikit kita amalkan. Itu. Karena apa? Karena wa asyraful khisal. Karena ilmu itu perkara sesuatu yang paling mulia. Wa arfa'ul khilal, dan derajat yang sangat tinggi adalah ilmu. Enggak ada selain itu. Wabil khusus ilmu syariah. Ilmu syariah. Ya kita begitu. Makanya luar biasa kalau kita selalu terus menuntut ilmu Allah. Makanya kita hitung langkah kita sebelum melangkah sudah diampuni dosa. Amin. Melangkah untuk menuntut ilmu. Bila mana dia pulang menuntut ilmu cuma ngedengerin doang, nggak pegang kita, pegang pulpen, pegang kertas, mati syahid. Mati syahid. Disaksikan oleh para malaikat bahwa orang tersebut mati syahid. Makanya jangan pernah kendor, jangan pernah malas untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi warisan Nabi adalah ilmu. Nabi enggak, semua para nabi 124 nabi, 313 rasul tidak meninggalkan selang sejengkal pun untuk warisan, hanya warisan ilmu. Makanya kemarin yang Abu Hurairah datang ke pasar, lihat umat sahabat-sahabat di pasar berbagi umum. Para ahli pasar, kenapa kamu tidak mendatang kepada Nabi, sedangkan Nabi lagi bagi warisan. Warisan. Dipikir ini para sahabat warisan dinar wa dirham.
Kata Abu Hurairah, di mana Rasulullah? Di masjid. Silakan. Apa itu? Di pasar sana. Pada perang. Abu Hurairah nunggu di pasar. Balik lagi. Kata Abu Hurairah, apa yang itu bukan di masjid? Satu pun Nabi, nggak ada orang yang dibagi satu pun. Karena Nabi nggak bagian harta seorang pun. Kamu lihat di dalam masjid ya. Sebagian kau menyusul, mereka yang sebagai lagi sholat. Kau menjaga Quran, sebagian lagi kaum yang baca Quran. Sebagian lagi wizakirun al-halal wal haram. Sebagian lagi ada yang berzakar tentang halal wal haram. Di dalam masjid tersebut berzakar. Apa kata Abu Hurairah? Wahyukum berdua. Ternyata itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu, pikirannya, harta. Abu Hurairah memberikan kisah Inna Nabiya la yarathu dinar wa dirham illa warathal ilm. Jadi para nabi mewariskan harta benda dirham wa dinar kecuali ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, innakum asbahtum fi zamanin katsir. Kamu sesungguhnya kata Nabi berada di satu zaman. Berada di satu zaman katsir, banyak fuqaha, ahli fikih. Qalilin qarra'u wa khutaba'u, dan sedikit orang yang qiraah. Orang-orang yang baca Quran qiraah. Wa khutaba'u, dan orang-orang yang sudah khitbah al-ceramah. Sedikit. Kamu akan menjumpai di satu zaman yang dimana zaman itu fuqaha, ahli fikih, orang yang memahami fikih itu banyak. Dan sedangkan orang yang qiraat dan orang yang suka khitbah, yang suka ceramah dari mimbar ke mimbar, geli sedikit. Ya. Sa'iluhu katsir, geli sa'iluhu katsirun mu'tahu. Dan sedikit orang yang meminta. Dan banyak orang yang memberi. Artinya di sini banyak orang yang sedikit yang menuntut ilmu, saking banyaknya fuqaha, saking banyaknya ulama, sedikit yang meminta mencari ilmu, dan sedikit yang banyak mu'tahu yang memberi para ulama ilmu. Apa kata Nabi? Al-amalu fihi khairun minal ilm. Beramal di zaman itu fuqaha banyak, sedangkan qurra'uhu wa khutaba'u sedikit. Orang yang qira'at, orang yang suka ceramah dari mimbar ke mimbar sedikit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman itulah lebih baik beramal daripada menuntut ilmu. Lebih baik beramal di zaman itu daripada menuntut ilmu. Saking banyaknya ulama. Terusan hadis tersebut, wasayatin ala nasi zamanun qalilun fuqaha'u katsirun khutaba'u qalilun mu'tahu katsirun sa'iluhu. Akan datang suatu zaman, akan datang suatu waktu atas manusia, kata Nabi, zamanun qalilul fuqaha, sedikit orang-orang yang memahami, orang ahli fuqaha, katsirul khutaba'u, banyak orang-orang penceramah, banyak punya hadis 1, 2 langsung tampil, artis itu jadi penceramah. Udah sepi ini kan, job-joban artis jadi penceramah, banyak.
di akhir zaman kata Nabi. Katsirul khatabahu qalilul muqtahu, dan sedikit yang memberi ilmu. Katsirun sa'iluhu, dan banyak orang yang haus menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Al ilmu fihi, ilmu di zaman itu Khairun, lebih baik minal amal daripada beramal. lebih baik menuntut ilmu Daripada beramal. Karena apa? Karena orang ahli fuqaha sudah nggak ada. Kita harus haus, lebih haus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Imam Hasan Basri rahimahullah rahmatan adrar. Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri seorang tabi'in. Beliau Yang pernah mendapatkan ijazah langsung dari Imam Ali karamallahu wajhahu. Imam Hasan Basri ini ulama sufi. Beliau kalau sudah di majlisnya kalau sudah menceritakan darul akhirah, tentang darul akhirah itu banyak orang histeris nangis. Bahkan ada yang pingsan. Bahkan sebagian riwayat ada yang meninggal dunia saking takutnya. Imam Hasan Basri kalau udah cerita tentang darul akhirah, tentang akhirat, ada meninggal digotongin di majlis taklimnya beliau. Ada gak orang itu duduk majlis taklim? Bukan satu dua, banyak yang meninggal. Saking takut, seakan-akan tuh Imam Hasan Basri kalau cerita, ya, buka kitab darul akhirah itu seakan-akan ditontonin tuh tentang neraka, tentang surga. Orang meninggal dunia. Luar biasa Imam Hasan Basri. Termasuk karomah beliau. Luar biasa manaqibnya. law kana la'ilmin suratun lakanat suratuhu ahsan min surati syamsi wal qamari wal nujumi was samaa. Kata beliau, andaikan ilmu itu suratun bisa dipandang oleh candra indra kita, oleh mata kita, kelihatan tuh ilmu syariah, kelihatan, dilihat, Lakanat suratuhu ahsan, maka gambaran surah ilmu tersebut lebih bagus, lebih baik min surati syamsi, daripada bulan purnama, matahari. Matahari kalau siang hari full, menerangi seluruh dunia, menyinari. Itu maksud. Andaikan kata Imam Hasan Basri, wal qamari, dan bulan purnama di waktu malam 14-15 lebih indah daripada itu. wan nujumi was samaa, Dan bintang-bintang yang germelatan, bintangnya ribuan jutaan, indah indahnya. Was samaa, dan langit lebih indah daripada itu semua kalau ilmu itu bisa dilihat. Makanya kalau orang-orang yang sudah arifillah, sudah makrifah, orang yang sudah dengan asing dengan ilmu, dia akan lupa dengan istrinya, dia akan lupa dengan makan, dia lupa dengan kelezatan akan dengan dunia. Kalau dia udah asik baca kitab, bahkan kitab itu dianggap dia seperti istri lebih dulu. Ada satu hari bahasa Ibn Yahya baru nikah, dia tahu teman-temannya ini Habib bin Yahya ini nggak boleh melihat kitab baru, nggak boleh lihat kitab baru. Dan kitab baru maka dia langsung baca pernikahan si Habib tersebut. Alim, alama. Tak kalah nikah di kamar pengantin ditaruh kitab. Di kamar pengantin ada kitab. Tak kalau dia masuk, dilihat tuh kitab sama dia. Kitab syar'i dibacanya. Itu sampai istrinya sampai pagi dia nggak colek-colek. Dia nggak colek. Asik sama kitab.
lezat. Baca kitab lezat. Luar biasa. Itu untuk orang-orang yang sudah asyik. Kalau kita kan masih pegal belajar kitab. Duduk kayak kata ada bisu ini. Sudah enggak? Kalau enggak kita baru dari panas banget. Aduh capek, yang berburu kelar usah awal. Begitu. Tapi kalau mereka yang udah asyik dengan ilmu itu asyik. Itu dia sudah mengetahui hakikatnya ya. Kalau kita masih menggugurkan kewajiban, kalau kita begitulah kata Imam As-Sambasi, andaikan ilmu itu berupa gambaran surah bisa dilihat oleh indera kita, mata kita, maka lebih baik daripada matahari, bulan, bintang-bintang dan langit. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Ya. Berkata, khayyar Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulk. Allah Subhanahu wa taala untuk memilih Nabi Sulaiman antara ilmu, harta, dan kerajaan. Allah yang merintahkan. Ya Nabi Sulaiman kau pilih ilmu, harta, kerajaan. Fakhtarul ilma fa'atahu Allahu al-mala wal mulk ma'al ilm. Kemudian Nabi Sulaiman enggak bodoh. Dia milih apa? Ilmu. Fa'atahu Allahu al-mala wal mulk. Sekali dia milih ilmu, maka Allah berikan dia harta. Allah berikan kerajaan. Nabi yang paling terkaya Nabi Sulaiman. Enggak ada makhluk yang bisa bikin kerajaan di atas laut pakai kaca, ikan kelihatan. Ratu Balkis yang angkat ininya, angkat ambil, saking ta'ajub, dipikir air, padahal kaca udah ada yang Sulaiman. Tuh luar biasa, paling terkaya. Jin, dia bisa bahasa jin, disuruh tuh jin iblis dipindahkan sebelum Ratu Balkis datang ke kerajaannya. Itu kerajaan Ratu Balkis sudah dipindahin oleh jin, saking hebat atas perintah Nabi. Jangan lagi jin, semut yang bisa ngomong, itu kemuliaan ilmunya Allah berikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah SWT ilmu manfaat. Diberikan oleh Allah SWT diberikan istiqamah untuk menuntut ilmu. Walaupun kita sudah tidak sampai pada kita dan nahu ini yang penting kita istiqamah duduk di majelis ilmu, insya Allah dapat keberkahan. Nah, kalau kita meninggal dunia, nanti Allah utus satu malaikat ke alam barzakh mengajarkan kita sampai yaumul qiyamah menjadi orang alim. Amin. Amin. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka